Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan bagi kita, firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat yang ke-13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Saudara-saudara, renungan kita saya beri judul yaitu solusi yang teragung. Solusi yang teragung. Kalau kita memperhatikan konteks Yesaya 52, ini berkaitan dengan nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Mesias yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru sebagai Yesus Kristus, sang hamba yang menderita, kemudian disalibkan, mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kemarin kita sudah menyinggung bahwa manusia yang berdosa itu berada di dalam bahaya maut. Tidak ada upaya apapun yang bisa dilakukan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena upah dosa adalah maut. Dan juga bicara tentang keadilan Tuhan, maka orang-orang berdosa pasti akan dimurkai oleh Tuhan. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa dosa tidak hanya membawa akibat yang mengerikan yaitu kebinasaan, tetapi juga menghadapkan kita pada tuntutan kasih dan keadilannya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan solusi? Ternyata solusi untuk bisa kita mengatasi masalah dosa itu hanya datang dari Tuhan. Itulah sebabnya saya menyebutkan judul renungan kita sebagai solusi yang teragung. Karena berbagai jalan keluar yang diupayakan oleh manusia, semuanya sudah mengalami kegagalan total. Memang di satu sisi Tuhan itu Maha Kasih, ya. Di Yeremia 31 ayat 3 disebutkan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Yang Maha Kasih seperti ini tidak mungkin membiarkan manusia yang dikasihinya binasa. Itulah pikiran kita. Kekekalan kasihnya membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia. Dan itu betul. Tetapi di sisi lain, bahwa Tuhan itu Maha Adil. Keadilannya yang tidak tertandingi tidak sekali-kali akan membebaskan orang bersalah atau orang berdosa dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7 menyatakan itu. Jika dia tidak menghukum yang bersalah, dia bukanlah Tuhan yang adil. Kebenaran dan kebijaksanaannya akan dipertanyakan. Dia akan dituntut oleh peri keadilannya sendiri. Kemahakudusannya tidak akan melampiaskan murka kekal terhadap kejahatan yang menentang kemuliaan Tuhan. Inilah situasi yang tampaknya membuat Tuhan seakan-akan menghadapi dilema. Tapi betulkah Tuhan bisa menghadapi dilema? Tentu tidak, ya. Tuhan kan bukan manusia yang terbatas. Tuhan bukanlah yang dapat tersudut atau kita bisa sudutkan atau kita persalahkan atau kita cari kelemahannya. Tidak mungkin, saudara. Hanya manusia yang berdosa tidak mampu menyelami pikiran Allah. Lihatlah betapa mengherankan dan juga sangat mengharukan cara Tuhan menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Dia sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia mengorbankan dirinya begitu rupa seperti nubuat Nabi Yesaya yang tadi sudah kita baca. Bahwa lewat tindakan pengorbanannya, Tuhan yang Maha Adil itu tetap menegakkan keadilannya dengan tetap menghukum kesalahan atau dosa. Tetapi sekaligus menunjukkan sifat kasihnya yang agung dengan menggantikan yang bersalah. Ya.
dengan cara dia menanggung hukuman yang dikerjakannya secara tuntas di atas kayu salib. Jadi Yesus datang ke dalam dunia, dia mati disalibkan, itu menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada manusia berdosa. Tetapi sekaligus dia juga menunjukkan keadilannya dengan rela menanggung hukuman akibat dosa manusia. Itulah solusi yang teragung yang Tuhan kerjakan. Jadi dia menyatakan kasihnya sekaligus menyatakan keadilannya. Jadi apakah saudara sudah merasakan kasih dan keadilan Tuhan? Kalau sudah demikian, apakah saudara semakin bersyukur, semakin mengasihi Tuhan, semakin memberi diri untuk mau melayani Tuhan? Kiranya kita disadarkan oleh firman Tuhan betapa Tuhan sudah mengasihi kita dan dia sudah membela kita sehingga kita bisa memiliki kepastian keselamatan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.